Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pada 17 September malam hari ini. Dan kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan juga belajar bersama tentang persekutuan ya, kalau bahasa umumnya gitu. Tapi Cambio memberi nama bersekutu gitu ya. Nah, ini satu kata yang dipakai dalam kegiatan kita. Nah, ini mengandung makna yang berbeda ya dari istilah yang biasa kita dengar dalam konteks sekuler, itu kegiatan yang kita dengar dalam pekerjaan misalnya, ataupun dalam konteks lintas negara dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin ini ada sesuatu yang nanti bisa disampaikanlah oleh Pak Edi ya, lebih lanjut gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani gitu kita dengar sebagai koinonia gitu ya. Nah, ini sesuatu yang membedakan gitu ya. Kalau dalam konteks kebersamaan, koinonos itu kan sesuatu yang berbeda gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya, mengapa ada kata yang berbeda ini. Karena kita melakukan persekutuan ini karena Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita gitu ya. Dan perintah ini kan di dalam kitab Yohanes sudah kita baca, nanti Pak Edi juga akan menjelaskan dalam kitab Roma, ataupun dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya gitu ya. Di situ akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana persekutuan yang indah itu seharusnya terjadi di dalam kegiatan ataupun dalam kehidupan kita bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan mulai bersama. Sebelum Pak Edi akan menjelaskan dalam doa, dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh bersekutu di dalam kasih-Mu, di dalam kehendak-Mu, dan biarlah persekutuan ini sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kami belajar tentang persekutuan itu sendiri. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam memahami firman Tuhan, di dalam mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk Pak Edi yang akan menyampaikan, demikian pula kami semua di dalam mendengarkan, di dalam mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Amin. Saya serahkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan tentang persekutuan atau bersekutu itu ya. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Anton untuk kata pengantarnya yang sangat baik. Bukan mungkin, pasti tidak bisa terjawab semuanya untuk kata Yunani karena slide-nya tidak ada, tapi nanti bisa masuk di bagian diskusi kita ya. Menarik ketika kita berbicara tentang bersekutu. Kenapa menarik? Karena kita punya misi gereja, yaitu Komunitas Yesus Kristus yang berkomitmen dalam 6P. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, 6P ini perlu kita ingat juga, karena ini adalah bagian daripada misi gereja kita. Masih ada yang ingat 6P? Yang pertama, saya kasih sekali terus ingat ya. Penyembahan, persekutuan, pengembalaan, pengajaran, terus pelayanan dan penyampaian kabar baik. Ya, saya punya jembatan teladan untuk mengingat hal ini tentang 6P ini. Jadi saya kemungkinan bisa hafal terus gitu ya. Selain membaik, 6P sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi misi gereja kita. Nah, kalau kita perhatikan, yang kedua adalah persekutuan. Nah, menarik sekali kan. Jadi ketika kita belajar bersekutu di dalam yang kita pelajari pada saat ini, itu yang ada di dalam 6P tadi, persekutuan. Katanya memang beda bersekutu dan persekutuan, tetapi intinya sama.
Nah, begitu pentingnya tema ini, maka kita sekali lagi belajar. Kita ingat bahwasannya ketika kita bersekutu itu di bagian yang mana? Ini adalah dalam disiplin, yaitu berakar dalam Kristus. Kita ingat ada waktu teduh, ada doa dan firman. Jadi yang vertikal itu ke atas, yang biru itu tertuju pada Tuhan, dan firman juga pada diri kita sendiri, lebih banyak ke situ. Sementara yang kanan dan kiri itu kepada sesama. Bersaksi itu untuk orang di luar Kristen, sementara bersekutu sesama orang Kristen. Nah, kita memahami bagian ini seperti itu. Jadi yang atas dan bawah itu untuk Tuhan dan kita, sementara yang kanan dan kiri bersaksi dan bersekutu itu untuk orang-orang lain. Nah, bersaksi itu untuk orang di luar Kristen, kita bersaksi, sementara bersekutu untuk kita sendiri. Nah, kita semakin paham. Jadi bersekutu ini bagian yang ke-9 atau bagian yang terakhir, karena 10 biasanya kita nggak sampaikan juga, tapi Pak Anto sudah punya tema-tema yang lain. Nah, penting ini bagian yang terakhir sekaligus bagian daripada misi gereja kita. Nah, seperti biasa pola yang disampaikan oleh dari Kambium ini ketika belajar tentang mengapa atau apa, mengapa, dan bagaimana gitu ya. Jadi kita akan lihat bagian ini 3 hal. Apa, mengapa, bagaimana. Jadi 3 kata tanya ini yang selalu kita dalami. Memang kalau kita belajar bertanya tentang 3 hal ini, ya kita bisa mengerti semua kira-kira seperti itu. Yang pertama, kita pahami apakah bersekutu. Jadi apa bagian yang pertama. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saya tidak langsung masuk menjelaskan dilahirkan kembali itu apa, tetapi kita mengingat semua. Injil Yohanes pasal 3 itu adalah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu seorang pemimpin umat, dia seorang yang ahli, yang pintar tentang firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika dia datang malam-malam kepada Yesus, ini ada jarak sebetulnya yang memang tercipta pada waktu itu. Tidak mudah seorang pemimpin yang besar datang pada Yesus, tetapi dia malam-malam datang pada Yesus, dan disitulah muncul kata ini. Yesus berkata pada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini membuat seorang yang pandai dan pintar itu sampai nggak masuk akal. Bagaimana seorang dapat dilahirkan kembali? Nah, ini buat dia, apakah dilahirkan masuk ke perut ibunya kembali? Nah, ini menarik bukan, Bapak? Menarik bukan? Ketika kita mempelajari seperti ini. Dalam konteks kekinian, kita mengerti, oh iya, dilahirkan kembali itu maksudnya kira-kira nih orang yang bertobat, orang yang ditandai dengan baptisan, kira-kira seperti itu. Tapi mari kita coba berpikir pada waktu pertama kali Yesus memberikan kata ini pada Nikodemus, mungkin kita juga bingung. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Budaya pada waktu itu memang bahwasannya orang-orang yang tekun dalam melakukan hukum Taurat, itulah yang bisa diselamatkan. Tetapi ketika Yesus mengajarkan hal ini, membuat perubahan besar. Strukturnya berubah semua, tatanan berubah, karena harus dilahirkan kembali. Jadi perhatikan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Satu struktur yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagian yang lain yang disampaikan dalam Injil Yohanes juga, pasal 1 ayat 12-13, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ini menarik. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 33 dilahirkan kembali. Jadi menarik juga ketika kami mengangkat bagian ini dimulai dengan kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 1, sebenarnya pasal sebelumnya, supaya menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan kembali itu menjadi anak-anak Allah. Jadi dilahirkan kembali dijelaskan sebelum ketemu dengan Nikodemus, sebenarnya Yohanes sudah menjelaskan, diperanakkan bukan dari darah atau daging,
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi dilahirkan kembali itu adalah anak-anak Allah, menjadi anak Allah, bukan dari pemikiran manusia atau dari darah atau daging seperti itu. Nah, poin yang penting adalah kita dilahirkan kembali itu dalam keluarga Tuhan. Inilah poin penting tentang kelahiran kembali ketika kita mulai bersekutu. Jadi kita paham semua bahwasanya ketika kita dilahirkan kembali, sekali lagi menjadi anak Allah, anak-anak Allah, jadi kita adalah dalam keluarga Tuhan. Kita lihat ya, permulaannya bagus banget. Jadi dimulai dari kelahiran kembali dalam keluarga Tuhan. Dilahirkan kembali, ini poin penting dalam keluarga Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Kita menjadi anggota keluarga manusia. Perhatikan kata yang merah itu ya. Kita menjadi anggota keluarga manusia melalui kelahiran yang pertama. Itu ketika kita lahir, pertama kita menjadi keluarga manusia karena kita punya orang tua. Kita menjadi anggota keluarga Tuhan melalui kelahiran yang kedua. Bukan seperti pertanyaan dari Nikodemus, apakah masuk perut ibunya? Tidak, tetapi kelahiran adalah anak-anak Allah. Itulah kita menjadi keluarga Tuhan. Nah, keluarga kita di dunia bersifat sementara. Keluarga rohani ini akan berlanjut hingga kekekalan. Jadi perhatikan bahwasanya keluarga manusia dari orang tua kita, dan kemudian keluarga Tuhan ketika kita kelahiran yang kedua atau kelahiran kembali dan dilahirkan kembali itu. Nah, kalau yang dijelaskan lagi, yang di dunia itu sementara, karena kita ada batas waktunya. Sementara keluarga rohani, jadi ciptakan kata baru lagi, keluarga rohani, yaitu keluarga Tuhan, itu akan berlanjut hingga kekekalan. Nah, pada saat kita dilahirkan kembali dalam dunia, dalam keluarga Tuhan, baik keluarga yang dilahirkan kembali ya, kita mendapatkan hadiah ulang tahun kita, jadi nama keluarga. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak-anak Allah, jadi kita punya nama, sebenarnya nama keluarga Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi perhatikan Bapak-Ibu sekalian, jadi nama keluarga itu karena kita dilahirkan dari Allah. Maka tidak aneh juga ketika ada baptisan, gereja juga memberikan fasilitas atau memberikan kesempatan untuk kita memberikan nama baptis kita. Nama baptis dari mana? Tentunya dari Alkitab, maka disebut dengan Yohanes dan segala macam gitu ya. Ada sebut Matius, ya itulah nama-nama Alkitab. Itu menandakan, boleh dikatakan itu menandakan kita itu adalah anak-anak Allah, tetapi bukan berarti nama itu kalau nggak punya nama baptis kita bukan anak Allah, tidak. Tapi maksudnya nama keluarga kita punya marga yang baru, yaitu adalah sebut anak-anak Allah. Wah, itu keren sekali ketika kita punya nama keluarga gitu ya. Tetapi bukan hanya nama keluarga, kita juga punya keserupaan keluarga. Dalam Roma 8 ayat 29, mungkin 28 kita lebih familiar ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikannya itu. Tapi 29-nya kadang kita kelewat. Nah, Roma 8:29 berbunyi seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan bahwasanya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita dilahirkan kembali itu ada keserupaan kita dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi keserupaan keluarga kita dilahirkan kembali, kita serupa dengan Kristus. Tapi yang lain adalah hak istimewa keluarga. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kembali saya akan membacakan, di situ nggak ada teksnya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, hak istimewa keluarga. Ketika kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Dan kita menjadi ahli waris. Itu hak istimewa keluarga. Ketika kita dilahirkan kembali, bukan oleh darah dan daging tadi,
kita bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Dan menarik Bapak sekalian kalau kita pahami, tiap kita itu memanggil Tuhan sebagai Bapa, sadar tidak sadar. Ketika kita berdoa Bapa kami, yang kita sebut bukan Tuhan kami, bukan, tapi Bapa kami yang di surga. Ada satu kedekatan, sekaligus ada satu pernyataan kita ini anak Allah, maka kita memanggil Tuhan itu Bapa. Ini yang istimewa kita. Dalam disebut ayat Galatia 4 ayat ke-7, kita adalah ahli waris oleh Allah. Inilah hak istimewa keluarga. Ya, sadar mari kita menyadari kita punya hak istimewa keluarga ketika kita menjadi keluarga Tuhan atau keluarga Allah atau keluarga rohani itu bersama dengan rekan-rekan kita. Nah, kedekatan selain itu ada kedekatan hubungan keluarga. Roma 5:2 mengatakan demikian. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Perhatikan, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ada kedekatan hubungan keluarga, ada jalan masuk oleh iman. Itu disebutkan bahwasannya kita punya jalan spesial, yaitu kita bisa bertemu oleh Tuhan di dalam kasih karunia, itu mulai jalan masuk oleh iman. Kita mudah berjumpa dengan Tuhan kita. Kita bisa berdiri, kita bisa bermegah, tapi poinnya bukan bermegah yang karena kita sombong, tapi karena memang kita punya hubungan keluarga dengan Tuhan. Perhatikan kalau ketika kita kenal aja, kita mengenal gitu ya, seorang pejabat di satu tempat misalnya, saya kenal dengan wali kota, betapa mudahnya kita keluar masuk dengan di kantor wali kota. Kita kenal Pak Camat, kita bisa keluar masuk, nggak perlu lewat protokol-protokol yang sulit itu, tapi kita bisa masuk ke kantornya dengan mudah. Nah, ini istimewa karena kita punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi dengan Tuhan, jalan masuk itu mudah sekali dan kita bisa katakan punya kedekatan itu luar biasa sebenarnya ketika kita dilahirkan kembali. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah warisan keluarga. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Cukup panjang, tapi sekali lagi saya akan berikan poinnya. Jadi Tuhan itu telah karena kasih Tuhan itu telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu bangkit, dia melahirkan kita kembali. Mereka kita kembali karena pada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan gitu. Jadi kita hidup kembali, kita punya satu hidup yang penuh pengharapan karena Yesus bangkit kembali. Kita bukan hanya sekedar menunjukkan status kita sebagai anak Allah saja, tetapi kita satu pengharapan yang besar. Kita akan hidup bersama dengan keluarga kita, yaitu Tuhan, yang dia menyebut kita sebagai anaknya. Kenapa kita bisa bangkit seperti itu? Karena Tuhan bangkit dari kematian. Tapi ayat yang keempat, 1 Petrus 1 mengatakan, bukan hanya sekedar hidup saja setelah kematian, tapi untuk melihat sesuatu bagian yang tidak dapat binasa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian ketika perhatikan ayat ini. Jadi inilah warisan keluarga, warisan dari Tuhan. Ada pengharapan yang besar, kita akan hidup selama-lamanya dan kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Nah, itu setelah kematian, tapi sebelum kematian gimana? Sama saja. Kita akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar, yang dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tapi ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui pemeliharaan dan kekuatan Allah di dalam iman kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, menarik sekali. Warisan keluarga ini begitu kuat di dalam kehidupan kita. Maka tidak aneh ketika kita bisa bertahan di dalam badai. Bisa bertahan di dalam badai. Mungkin kita tidak mengerti kenapa sih Tuhan kita kok harus menderita. Orang Kristen kok harus menderita. Terkadang Tuhan tidak memilih untuk melewatkan kita dari badai. Tetapi Tuhan terkadang memilih untuk menemani kita di dalam badai. Itulah warisan keluarga.
yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kita sekarang mengerti bahwasanya kelahiran baru begitu penting. Nah, berikutnya kita akan melihat slide kita. Demikian orang asing dan pendatang, kata firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 19-20, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Bagus sekali ya, Efesus 2 19-20. Bukan lagi orang asing dan pendatang, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan, bukan hanya kita saja yang menjadi anak Allah, ternyata ada orang-orang yang sama seperti kita, yang disebut oleh Tuhan itu anak, dan kita memanggil Tuhan itu Bapa. Jadi kita bukan orang asing dan mendatang. Surat Efesus mengatakan, seperti Rasul Paulus mengatakan pada jemaat Efesus. Tetapi 1 Korintus 12 ayat 13 ini juga menarik untuk kita perhatikan. Silakan seorang di antara kita bisa membaca bagian yang bawah itu, 1 Korintus 12 ayat 13. Baca ya. Silakan Oma. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12:13. Terima kasih Oma. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kata satu itu saya kasih tebal merah semua ya. Satu roh, satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, kita mulai masuk ini ke bagian sebenarnya kita ada mulai, apakah itu bersekutu? Nah, kita diharapkan kembali, ternyata bukan kita sendiri, tapi ada orang-orang yang lain, dan kita sebut anggota keluarga Allah. Kita semua adalah satu roh, satu tubuh, diberi minum dari satu roh. Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang menyingkapkan kita. Ternyata bersekutu itu bukan soal kita ketemu dengan orang lain lagi, tapi sekali lagi bersekutu konteksnya adalah kita sesama kita orang-orang percaya. Nah, ini satu kalimat yang disampaikan oleh Kambium sangat bagus ya. Bersekutu adalah berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Nah, ini kita dapat poinnya ini. Bersekutu adalah berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Ini menarik sekali, Bapak sekalian. Kalau kita perhatikan kalimat ini ya, saya bersyukur di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami melayani secara penuh 2 gereja. Gereja sebelum ini adalah boleh dikatakan gereja keluarga besar gitu ya. Karena kalau ini keluarga, hampir semua keluarga besar punya pengalaman di sana, dan kemudian berpindah ke KMI Pengharapan. Ternyata juga banyak keluarga di sini. Nah, lebih mudah memang kalau kita memahami sebagai anggota keluarga ini sebagai ini memang saudara-saudara, ini keluarga. Ya seperti itulah hubungan kita. Dan dari pengalaman kami mendapati bagaimana memahami bersekutu ini lebih mudah. Oh, ternyata banyak saudara. Dan saya masuk bukan saudara, tapi menjadi bagian saudara. Kita yang tidak saudara menjadi bagian keluarga, tapi kita yang sudah saudara. Betapa berkatnya sebenarnya kita bersekutu seperti itu, berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Kalau kita sesama anggota keluarga itu kan menarik gitu ya. Kalau kita berantem, ya berantemnya soal gitu doang gitu harusnya gitu kan. Ya kita tetap saudara gitu, kamu tetap saudara. Jangan sampai ada perpecahan yang luar biasa karena kamu adalah saudaraku. Tapi kalau kita sama-sama berdamai, wah itu sesuatu yang luar biasa, menjadi satu kekuatan yang hebat karena kita berkeluarga, kita bersaudara, itu luar biasa. Nah, ini adalah kalimat yang bagus yang disampaikan oleh Kambium ya. Nah, kita lanjut. Ketika kita beriman di dalam Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita menjadi anak-anaknya. Orang percaya yang lain menjadi saudara-saudari kita, dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Tuhan termasuk semua orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini diperjelas lagi. Jadi kita keluarga satu, dan Tuhan menjadi Bapa kita semua adalah anak-anaknya, dan kita punya saudara-saudari,
dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Jadi ini bersekutu disangkutkan juga dengan gereja. Ini menarik sekali. Nah, Bapak sekalian, sampai di sini kita memahami apakah bersekutu. Jadi kalau boleh diulang, apakah bersekutu? Ya, bersekutu itu berhubungan sebagai sesama anggota keluarga Tuhan. Simpel aja seperti itu. Tapi penjelasannya sangat bagus, dimulai dari kelahiran baru. Nah, setelah kita lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu mengapa. Jadi mengapa bersekutu? Nah, ini menarik ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 tadi yang disebut oleh Pak Anton ada di Injil Yohanes dan kemudian ada di Kisah Para Rasul. Tepat sekali Pak Anton mengatakan Kisah Para Rasul gitu ya. Ini teksnya saya buka semua ayat 42 sampai 47 dan itu ada warna-warni gitu ya. Saya tidak membacakan karena nanti akan diulang. Nah, kalau kita lihat yang hitam itu yang sebenarnya nggak ada penekanan, yang hitam. Tetapi yang biru itu ada penekanan. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian yang hijau itu ada penekanan, ada beberapa tempat. Ada yang merah, ada yang ini orange. Jadi ada 4 warna selain warna hitam. Nah, maksudnya seperti ini. Kira-kira kalau membaca yang biru, itu intinya apa sih? Nah, clue-nya adalah depannya P gitu. Kira-kira kalau seperti ini yang biru, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kira-kira apa ya intinya itu ya, huruf P gitu. Ada yang mau bantu jawab? Yang biru, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kira-kira yang mau ditangkap apa ya? Mengapa bersekutu? P. Ada yang mau bantu jawab? Memang dalam waktu cepat memang nggak gampang sih. Tapi oke, saya karena sudah membaca, jadi kelihatan saya lebih pintar, kelihatan aja, tapi enggak, saya sudah membaca dan saya hanya membacakan saja sebetulnya. Yang biru itu kita perhatikan ya, dan yang hijau, yang biru, yang merah, dan yang kuning itu kita lihat di slide berikutnya. Itu silahkan dibuka slide berikutnya. Ya, yang hijau itu adalah persaudaraan yang mendorong dan meneguhkan. Perhatikan tadi yang hijau tadi kan dalam persekutuan, selalu berkumpul, tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dengan sehati, mengucapkan roti. Jadi dari 6 ayat ini, teks Kisah Para Rasul ini, kita mendapati bahwasannya sesuatu yang luar biasa. Mengapa bersekutu? Itu ada persaudaraan yang mendorong dan meneguhkan. Kemudian yang biru, teksnya sangat singkat tadi, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran, ini P4, kalau kita kan punya P6 gitu ya. Pengajaran yang mengubahkan dan menumbuhkan. Dan kemudian yang merah itu adalah penyembahan yang mengarahkan hati pada kemuliaan Tuhan. Kemudian pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan menjadi kesaksian. Nah, itu dikasih yang sebelah kiri itu bagaimana menghafalnya persaudaraan itu dengan kita berjabat tangan di atas gitu ya modelnya ya. Kemudian pengajaran seperti kita menunjuk sesuatu dan mengajar, penyembahan dengan tangan yang tertelungkup ini kita sedang menyembah, dan kemudian pelayanan dengan tangan yang terbuka menghadap ke atas gitu ya. Itu cara menghafalnya yang disampaikan oleh Kambium. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan dari Kisah Rasul pasal yang kedua tadi ayat 42-47 kita kan belajar bersekutu gitu ya. Tetapi ketika mendapati bagian ini ternyata ada 4 bagian. Nah, kalau kita perhatikan 6P kita itu adalah pertama adalah penyembahan. Ada loh di sini. Dan kita belajar persekutuan kan. Kita belajar persekutuan. Dan yang ketiga adalah pengembalaan. Di sini nggak ada. Tetapi setelah pengembalaan kan pengajaran. Ada lagi. Jadi 2 ini ada lagi. Kemudian kita P yang kelima adalah pelayanan. Di sini ada. Dan kemudian yang terakhir penyampaian kabar baik. Dari 4 bagian ini kita mendapati ada 3 bagian yang termasuk dalam misi gereja kita. Misi gereja kita termasuk salah satu yang kita bicarakan adalah persekutuan. Jadi dari 6 ayat tadi kita mendapati 4P sekaligus, kecuali pengembalaan dan penyampaian kabar baik. Kita mendapati 4 bagian. Jadi ini menarik untuk kita sekali lagi dalami bagian dari bersekutu ini. Ini seharusnya hidup
dalam gereja kita ya, persaudaraan, pengajaran, penyembahan, pelayanan. Jadi pengajaran, penyembahan, pelayanan termasuk dari 3P tadi, dan kita membahas P yang persekutuan. Menarik sekali ya. Coba kita bersama-sama membaca bagian ini. Saya tidak meminta Bapak Ibu karena ini lompat-lompat gitu ya. Yang P yang disebutkan yang pertama adalah persaudaraan. Dalam persekutuan selalu berkumpul, yaitu yang hijau itu sekarang saya kasih ini dikasih garis bawah gitu ya. Dalam persekutuan selalu berkumpul, tetap bersatu, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Jadi disimpulkan itu adalah persaudaraan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 mengatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Kata salingnya ada 3. Saling itu kan tidak bisa sendiri. Jadi selalu ada orang lain. Dan intinya bersekutu itu bersaudaraan yang mendorong dan menumbuhkan karena saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Sebetulnya ada satu kata saling lagi gitu ya. Saling mendorong dalam pekerjaan baik. Nanti sini nggak disebutkan saling kan, itu jadi satu kata yang sama. Kemudian saling menasihati. Jadi minimal ada 3 kata saling, meskipun bisa lebih, ada bisa 3 sampai 4 kalau kita Amsal kan ada 3 kan 4, ada 3 bahkan 4. Ini bahasa yang seperti itu bisa kita terapkan. Ada 3 bahkan 4. Yang keempat adalah saling mendorong dalam pekerjaan baik. Nah, sekali lagi persaudaraan akanannya adalah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menasihati. Nah, itu sesuatu yang baik sekali. Tim Allen dia mengatakan seperti ini. Salah satu dari 10 hal bodoh yang dilakukan oleh orang Kristen yang menghambat pertumbuhan rohani mereka adalah menjadi anak Tuhan gaya Lone Rangers. Nah, katanya ini adalah terkenal di televisi dan juga di radio. Lone Rangers, yang cerita seorang koboi yang punya teman seorang satu Afrika, satu lagi juga punya teman kuda. Meskipun dia punya 2 sahabat yang baik, yang bersama dengan dia, satunya manusia, satunya kuda, dia pakai kudanya memang, tetapi sering dia memang bekerja sendiri dan dia tidak melibatkan orang lain. Dan ini yang dimaksud dengan Lone Rangers. Semuanya dikerjakan sendiri, dia tidak butuh orang lain. Ini sesuatu yang sangat buruk. Nah, Tim Allen mengatakan inilah satu dari 10 hal yang katakan bodoh ya. Katanya seperti itu ya, bodoh dilakukan oleh orang Kristen. Nah, Bapak sekalian, ketika kita bersaudara, katakan ya kita nggak sendiri. Ada saudara-saudara kita yang lain. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam persaudaraan itu. Kita tidak mengerjakan sendiri karena ada saudara yang banyak. Termasuk ketika bagian ini, meskipun bagian PWJ ya, ini bagiannya Pak Anton. Jadi saya pun tadi di awal saya menundukkan diri kepada Pak Anton karena saya butuh dengan Pak Anton butuh dengan saya, Pak Anton butuh dengan kita semua, saya butuh dengan Bapak Ibu semua. Nah, inilah saling ya. Perhatikan kata saling tadi, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, saling menasihati. Wah, itu luar biasa. Jadi persaudaraan penekanannya memang begitu kuat. Nah, berikutnya kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2, bagian yang biru, singkat saja, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sekali lagi pengajaran. Ini ada di dalam bagian 6P kita, bagian yang keempat setelah pengembangan pengajaran. Efesus 4 ayat 11 sampai 16, silakan seorang bisa membaca bagian ini ya. Selain Oma, mungkin Oma sudah, silakan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian yang tinggal baca aja, dan ialah mulai itu ya. Ya, saya baca ya Pak. Juliana. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih Bu Liana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kasih Tuhan, ini menarik. Jadi sekaligus ini untuk memang ini cocok banget dengan gereja kita ya. Pengajaran itu memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi jemaat-jemaat Tuhan. Kira-kira bahasanya seperti itu. Supaya apa? Ada bangunan tubuh Kristus supaya kita itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dan teks kita ketika kita membaca segala ke arah Dia ini yang kita hidupkan berakar, bertumbuh, berbuah. Dan kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia itu ada di dalam Efesus pasal 4 ini. Ini menarik sekali ya. Di mana bagian ke arah Dia itu Kristus adalah kepala. Jadi kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita diberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala dan pengajar itu untuk menumbuhkan kita segala hal ke arah Tuhan. Ya, kita bersaudara, kita bersekutu, tetapi bukan hanya cuma statusnya bersekutu saja, tapi kita sama-sama bertumbuh. Dan ini yang dikerjakan oleh gereja kita. Sejak untuk 9 tahun kita sudah berjalan di tahun kedua, masih ada perjalanan 7 tahun lagi ke depan. Kita bertumbuh enggak di dalam hal sekarang Dia ini menjadi koreksi kita nanti ketika kita dalam perjalanan, dan apakah kita bertumbuh enggak, apakah ya ketika dimulai tahun yang ke-0 sampai tahun kedua ini rasanya kok biasa-biasa saja ya, nggak ada yang bertumbuh sama sekali. Nah, kita perlu evaluasi lagi. Tadi ternyata kita nggak bertumbuh loh, kita cuma seperti ini mencari tempat, atau bahkan malah kita tercerai-berai. Wah, itu sesuatu yang perlu kita koreksi juga. Jadi mari kita saling sekali lagi dalam persaudaraan, sekali lagi ini pengajaran penting. Betul enggak kita diajarkan sesuatu dan kita menerima pengajaran itu dari para pengajar-pengajar ini, dikatakan di atas saja rasul-rasul, nabi-nabi, dan berikutnya kita bertumbuh enggak ke arah Dia. Dan kita harus membangun, kalau bagian terakhir menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Satu hal yang luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini menarik ketika pengajaran, bagaimana sih polanya mengajar. Nah, saya pikir ini menginspirasi kita semua ya. Itu adalah satu circle atau satu perputaran. Jadi ada pembimbing, kemudian dari ini pertumbuhan yang berkembang dan sehat, maksudnya seperti itu. Bukan hanya berkembang, caranya bagaimana? Kita ada pembimbing, kemudian kita ada rekan pertumbuhan kita. Ada bimbingan di sana, dan ada rekan pertumbuhan. Akhirnya kita menjadi pembimbing lagi. Nah, ini menjadi satu circle yang bagus, satu pola yang bagus. Jadi ada pembimbing, ada bimbingan, tapi juga ada rekan pertumbuhan. Ini menarik sekali. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Apakah dalam satu kelas-kelas itu bisa? Tetapi sebetulnya kita punya satu pola yang kita sadar nggak sadar, kemudian kita ada saling membimbing, kita saling menjadi rekan pertumbuhan, tapi dalam konteks yang besar. Kita punya WA group misalnya untuk pedati, ya itu kan kita diingatkan. Ini Bu Hana juga seringkali memberikan satu quote, satu kutipan-kutipan yang bagus. Nah, sadar nggak sadar itu kita menjadi rekan pertumbuhan. Oh iya, kita diingatkan ya, tiap hari Pak Anton juga ngasih yang dibaca. Wah, itu membuat sadar nggak sadar itu menjadi pembimbing kita, dan mereka membimbing kita di dalam tuntunan-tuntunan yang tepat, meskipun sekadar itu bukan sesuatu yang kita arahkan gitu ya, tetapi menjadi bagian yang baik dalam pola bergereja kita. Ada yang memberikan ayat, ada yang pasang status ayatnya gitu kan, di jemaat-jemaat juga ada, di yang kita baca, atau mungkin baca yang lain lagi di satu. Wah, ini satu pola bimbingan yang tidak sadari, tapi nanti baik kalau kita memulai sesuatu yang lebih tajam lagi, bagaimana kita bersama menggumuli, termasuk kutipan-kutipan yang seringkali disampaikan Bu Hana Tanoto, itu baik sekali. Maka saya kan juga nggak sungkan untuk kasih jempol kadang gitu ya, karena bagus gitu ya. Nah, kita diperkaya, kita saling, katanya kan saling gitu ya. Jadi saya bisa menemukan diri sebagai pembimbing, tetapi di waktu yang lain saya juga menjadi rekan pertumbuhan, tetapi saya juga siap menjadi orang yang dibimbing juga. Inilah bagian yang menarik gitu. Bukan berarti kita sudah statusnya tinggi jadi pembimbing, kita nggak mau orang yang dibimbing. Enggak.
ingat kita adalah dalam membaik, dalam yang kita hidup membaik itu kita belajar di satu sisi kita menjadi pembimbing, tetapi jangan pernah lupa belajar itu gak ada batasnya, dan mari kita terus belajar. Di saat kita menjadi bimbing, di saat yang sama kita juga menjadi orang yang dibimbing, gak ada masalah. Kita saling mengingatkan gitu, kata 3 atau sampai 4 kata saling itu bagus. Inilah mengapa kita bersekutu. Nah, yang berikutnya, yang merah itu mengucapkan roti dan berdoa, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Sekali teksnya masih Kisah Para Rasul pasal 2, 42, 47, adalah penyembahan yang mengarahkan hati pada kemuliaan Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Mungkin saya bisa dibantu seorang lagi. Ada yang mau bantu baca? Saya baca ya, Pak. Silahkan. Ini Bu Retno ya? Oh, bukan. Oh, Bu Ana ini ya? 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Terima kasih Bu Ana. Ketika start saya dengar suara Bu Ana, ternyata setelah beberapa kata, oh Bu Ana, gembala mengenal suara domba-dombanya ya. Oke, belajar ini telinga saya. Oke. Ya, tadi memecahkan roti dan berdoa. Kemudian banyak mujizat dan tanda dengan bertekun, berkumpul tiap hari dalam Allah, memuji Allah. Ini termasuk dengan penyembahan hati. Jadi 1 Tawarik 16:29 penekanan seperti ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tuhan itu namanya sudah mulia. Jadi kalau kita memberikan pada Tuhan kemuliaan namanya, ya seharusnya memang seperti itu. Bila kepada Tuhan kemuliaan namanya, jangan kita ambil kemuliaan Tuhan yang pertama. Tetapi dorongan yang kedua adalah berilah itu, atau berikanlah itu pada Tuhan. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Bapak Ibu sekalian, seringkali kenapa persembahan itu diartikan sebagai penyembahan? Karena konteks persembahan di zaman PL itu kaitannya erat dengan bagaimana orang-orang itu memberikan persembahan. Ketika mereka ada dosa, ada kesalahan, mereka memberikan persembahan sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan mereka. Jadi ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, berharap bahwasanya Tuhan mengampuninya, pertama ketika menerima persembahan itu. Jadi bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Jadi sebelum menghadap Dia memberikan persembahan sebagai rasa syukur, iya, tetapi juga sebagai rasa bersalah kita. Jadi bukan sekedar kita, kalau kita sekarang mungkin tidak seperti itu konteksnya, kita nggak ada, oh kita memberikan kalau kamu salah seperti ini, kamu mau mengaku dosa seperti ini, bagaimana seperti ini. Tidak. Tapi kita memberikan sesuai dengan apa yang ada pada kita berikan. Tetapi konteks PL berbeda lagi. Bila pada Tuhan kemuliaan namanya, persembahan dan masuklah menghadap Dia. Nah, bagian yang berikutnya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kekudusan konteksnya adalah bagaimana kita memberikan persembahan ketika kita masuk kepada Tuhan tadi. Menarik sekali ketika baca bagian ini. Bacakan roti dan berdoa, sekali konteksnya kan seperti itu. Kemudian kita bertekun, tiap-tiap kumpul tiap-tiap hari dan memuji Allah. Itulah yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul, dibacakan oleh Dr. Lukas, tapi 1 Tawarik mengingatkan kita semua. Penyembahan itu, kelayakan diri kita untuk menyembah Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Nah, konteksnya dengan bersekutu seperti apa? Nah, ini ada satu ilustrasi. Ketika kita bersama-sama, dianggap kita itu satu potongan kayu gitu ya, untuk dibakar bersama-sama, tentunya apinya itu kuat gitu. Tetapi berbeda ketika kita coba memisahkan diri daripada persekutuan itu, atau jika bersekutu itu tentu apinya kecil. Bisa enggak nyala? Bisa, tapi kecil. Tapi kemungkinan padamnya lebih tinggi. Nah, inilah menariknya
sekalian. Nah, ilustrasi seperti ini menarik. Ketika sama-sama bersekutu tadi, apinya itu saling nopang. Jadi ketika sendirian, tidak ada yang nopang nih. Kena angin keras, ya udah cepat mati. Tapi kalau kita kumpul sama-sama, apinya itu terjaga. Ketika mungkin pas yang satu itu mati, tapi ada yang lainnya hidup, kita bisa jadi hidup lagi. Nah, inilah satu ilustrasi yang menarik. Jadi ketika Anda atau kita mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya kita juga sedang mulai meninggalkan komitmen-komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Menyalakan tanda bahaya. Bapak Ibu sekalian, ketika kerinduan, kita nggak punya kerinduan untuk datang pada Tuhan beribadah. Ya, kita perlu nyalakan tanda bahaya. Ingat satu Tawarik mengingatkan kita 16:29 itu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Nah, kalau kita nggak punya kerinduan untuk datang pada Dia itu, ya kita patut serius memikirkan tanda bahaya dalam diri kita. Saya nggak punya komitmen lagi pada Tuhan. Perlu kita syukuri, kita harus jujur, kita harus mensyukuri bahwasanya gereja kita ada jemaat-jemaat yang di lantai bawah gitu ya, ada di lantai bawah. Saya sendiri ya, datang ke gereja, tapi nggak bisa lihat mimbarnya, cuma aja di lantai bawah. Saya merasa saya enak di rumah begitu. Ngapain ya saya gereja, tapi kok saya nggak bisa lihat mimbarnya, nggak bisa lihat langsung, cuma lihat di bawah, cuma lihat dari layar atau screen saja. Rasanya nggak nyaman gitu ya. Saya perhatikan ada jemaat-jemaat kita yang dengan setia ada di lantai bawah. Menunjukkan bahwasanya ada komitmen yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, meskipun hanya satu jengkal ke atas. Dan mungkin ke depan perlu kita pikirkan bagaimana kita mengembangkan gereja kita lagi. Kalau memang Tuhan menghendaki, ya nggak ada yang mustahil, bukan kita bisa beli ruko sebelah lagi supaya bisa menampung lebih banyak. Cuman lagi perkiraan saya kalau semua datang itu nggak cukup kok di atas. Bentar lagi ada acara Natal, Tahun Baru, ya nanti kita lihat lagi. Kalau betul-betul itu datang semua, nggak cukup. Harus ada di bawah lagi. Nah, kalau ada di bawah kan, ya kurang nyaman aja sih. Jemaatnya tetap ada komitmen, tapi kita harus menampung lebih besar lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, ini adalah tentang penyembahan. Nah, bagian yang terakhir adalah pelayanan. Itu yang orange itu ya. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu bagi-bagikannya pada semua orang dengan keperluan masing-masing. Mereka semua disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi pelayanan itu menarik, sekalian. Kita perhatikan Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 seperti teks di depan. Silakan seorang yang lain lagi membacakan teks ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yang di layar ini. Itu tidak ada dua orang ya, tadi ada Mas satu, Bu Retno baca ayat ini, nanti satu lagi, ini ada dua ayat persis, kalau pas dengan Mas. Silakan Bu Retno. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Iya, terima kasih Bu Retno. Poinnya adalah saling mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Ini ada kata saling mengasihi yang diulang, saling mengasihi, saling mengasihi. Nah, itu artinya sampai 3 kali diulang, dari awal, tengah, dan akhir itu saling mengasihi. Seperti Tuhan yang melayani itu seperti Tuhan mengasihi kita saling mengasihi. Pokoknya di situ, itulah pelayanan. Dan berikutnya tadi yang barengan dengan Bu Retno siapa? Silakan baca Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Ya, saya Pak Urut. Ya, silakan urut ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Engkau telah mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Terima kasih Bu Ruth yang sudah membaca. Jadi pelayanan itu ya seperti yang disampaikan Injil Yohanes pasal 17 dan tadi yang dibaca oleh Bu Retno dari Injil Yohanes pasal 13 itu ya. Dari konteks Injil Yohanes pasal 13 sampai Yohanes pasal 17 seperti yang saya pernah khotbahkan, ini adalah ketika ada di ruang atas Yesus dan murid-muridnya secara spesial di pelayanan, memberikan kepada mereka kemuliaan, berikan kepadaku suatu, mereka menjadi satu ya. Tekan-tekanannya seperti itu, jadi menjadi satu, mengutus Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Baguskan kasih Tuhan, itulah pelayanan. Jika kita bisa saling mengasihi dan kita menjadi satu dengan sesama kita dengan. Nah, ini menarik ketika kita melihat di dalam ilustrasi berikutnya, itu ada peluru, kemudian ada obor, dan itu ada Meriam gitu ya, Meriam atau apa gitu ya. Ketika ini bagian ini masing-masing itu bukan jadi satu kekuatan yang besar, tetapi kalau itu disatukan itu menjadi sesuatu yang kuat sekali. Nah, tapi gambar berikutnya ini yang modern gitu ya, yang bom yang modern gitu ya. Tapi maksudnya ya, dari tiga ini, jadi kalau peluru dimasukkan ke dalam bagian yang gambar yang paling kanan, kemudian disulut api, terjadilah itu yang disebut dengan bom gitu ya. Nah, terus kalian ketika bersatu itu atau bersekutu, oh itu menarik sekali. Ada satu kekuatan yang hebat. Nah, sekali lagi alasan bersekutu, persaudaraan, pengajaran, penyembahan, pelayanan. Ada 4P di sini, dan bagian kita ada pengajaran, penyembahan, dan pelayanan ada di 6P kita. Jadi PR kita ternyata menghidupi di dalam Kisah Rasul tadi ya. Ini jadi tema menarik dalam PR-PR kita berikutnya. Bagian yang terakhir, masih ada 10 menit, sekitar 10 menit. Bagaimana bersekutu? Nah, bagaimana bersekutu? Kehidupan Kristiani lebih dari sekedar komitmen pada Tuhan. Kehidupan Kristiani juga meliputi komitmen pada keluarga Tuhan. Tingkat komitmen saudara dalam persekutuan atau gereja lokal menunjukkan kasih dan komitmen saudara terhadap keluarga Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mungkin kita belum terbiasa. Saya menerapkan kalau ada hari libur, kumpullah bersama dengan keluarga. Sekarang memang kita masih online gitu ya. Tekanan saya kenapa keluarga itu penting. Kita bisa kehilangan waktu dan kita menyesal karena kita nggak bisa mengulang waktu. Kita bisa kumpul dengan keluarga secara teori di hari libur, karena semua libur. Kita perlu ingat, hari Minggu itu libur, tapi kita pakai ibadah. Betul kan? Dan kesempatan memang setelah ibadah kita bisa pergi bersama. Tetapi hari-hari libur yang lain, seringkali pelayanan menjadi alasan kita untuk kita nggak kumpul keluarga. Maka saya mendorong, kalau ada hari libur misalnya 10 hari selain hari Minggu, pakailah itu untuk keluarga. Jangan sering-sering pakai untuk acara pelayanan atau apapun juga. Kalau kerja ya oke, kita kerja nggak sama ngindar. Tapi kalau untuk pelayanan, kita jangan pakai alasan pelayanan untuk menghindari keluarga. Saya ingin mengingatkan kita semua, keluarga kita itu penting. Keluarga itu kita penting. Makanya meskipun doa pagi pun saya juga libur. Kenapa? Ayo kumpul dengan keluarga. Meskipun kita bisa berdoa, enggak. Tapi penekanannya bukan masalah kita bisa atau tidak berdoa. Atau tidak berdoa, tidak. Kita bersama keluarga, kita juga bisa berdoa. Tapi tekanannya adalah penting kita kumpul sama dengan keluarga kita. Nah, kalau ini keluarga Tuhan, ya bersama dengan saudara kita. Tetapi keluarga kita juga penting. Ya. Nah, ini komitmen bersekutu. Ada 4 titik. Kalau di luar itu hanya lihat-lihat saja. Kemudian setelah lihat-lihat, datang. Kemudian berikutnya lebih dekat lagi, tumbuh. Dan berikut lagi, layani. Ini menjadi satu refleksi kita. Kita ada di posisi mana? Apakah kita cuma melihat saja? Ya berarti kita masih bagian yang terluar. Kalau kita cuma datang saja, ya cuma bagian yang ketiga.
Tapi kalau kita bertumbuh, wah itu luar biasa. Tapi bukan lingkar yang utama. Tapi bagian yang lain adalah melayani. Melayani. Ya sekali lagi kita bersyukur, pelayanan yang sepertinya simpel aja membagikan ayat Alkitab, membagikan kutipan, itu menunjukkan kita ada di dalam posisi melayani. Begitupun Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terlibat dalam pelayanan, anak-anak muda kita, yang menjadi andalan kita untuk media, wah itu melayani. Mereka yang membacakan doa, membacakan Alkitab di dalam tiap ibadah, itu layani. Jadi ketika sudah masuk tahap melayani, inilah yang kita inginkan, ada komitmen bersekutu. Nah ini ada bagian yang menarik yang Joshua Harris ya, dia mengingatkan kita semua, stop dating the church, fall in love with the family of God. Ya. Jangan hanya kencan mingguan dengan gereja, cintailah keluarga Tuhan dengan memperdalam komitmen Anda kepadanya. Keluarga Tuhan itu bisa sama kita, apalagi tekanannya juga jangan lupa kita keluarga. Jangan cuma mingguan dengan gereja, tapi cintai. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik seperti ini. Ketika kita bekerja atau kita melayani, kita ada tanggal-tanggal khusus bukan untuk kita pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Tapi saya mengajak kita mulai berpikir, ada nggak hari-hari khusus dalam setahun kita janjian dengan keluarga kita untuk dating bersama? Kita nikmati bagian itu. Keluarga kita itu juga persekutuan, kita bersekutu dengan keluarga. Misal kita tetapkan setahun 2 kali kita pergi bersama. Pas hari libur apa? Ya udah pergi, tinggalkan semua pelayanan. Saya setuju itu. Maksudnya pas hari libur loh ya. Silakan nikmati itu. Maka pernah pas hari libur sengaja saya share juga ke grup di pengharapan ya. Saya pas hari libur, saya mengantar Ibel, kemudian kita seharian itu muter-muter di sana. Kita nonton bioskop, kita makan, ya seperti itu. Tapi ingin dating, tapi sekali lagi bisa hal itu tidak menjadi sesuatu yang kita rencanakan. Tetapi hari ini saya mengajak kita semua, rencanakan hal itu. Sepenting-pentingnya kita, sesibuk-sibuknya kita, berikan waktu buat keluarga kita dan rencanakan. Untuk membangun komunitas yang sesungguhnya kita memerlukan saling jujur dan terbuka. Saya tidak akan panjang lebar. Saling percaya dan memegang rahasia. Saya pikir ini jelas juga. Saling perhatikan dan mendorong, saling rendah hati dan mengampuni, kuantitas dan kualitas waktu bersama. Jadi persekutuan ini ya, ini bagian-bagian yang penting untuk kita perhatikan. Tetapi saya menyorot bagian yang terakhir aja, kuantitas dan kualitas waktu bersama. Dalam kehidupan orang-orang Jakarta, terutama yang super sibuk, itu waktu itu begitu penting. Kita banyak buang waktu di jalan yang kita hidup harus berangkat dan pulang kerja ataupun hidup di jalanan. Waktu itu begitu penting. Makanya perhatikan kuantitas waktu berkumpul dengan keluarga bersama dengan saudara-saudara kita, dalam konteks ini dengan keluarga kita, tapi juga kualitas waktu bersama dengan kita. Bersyukur untuk Bapak Ibu yang mendoakan sekaligus mendukung para pengerja untuk kami boleh bersama-sama gathering gitu. Itu sesuatu yang satu pengalaman atau satu hal yang menarik buat kami, untuk kami merasa bahwa kami dikasihi pasti dan kami didukung, tetapi kami bersama dengan para pengerja kami bisa menikmati waktu bersama. Kan tidak pernah kan kita tidur bersama satu tempat, ya tidak ada. Adanya kita tidur masing-masing, kita sibuk melayani, tapi ketika kita pergi ya tidur di satu tempat, makannya menunya sama, perginya ya sama-sama. Kita menikmati kualitas dan kuantitas waktu bersama. Nah, John Stott, gereja adalah tubuh Kristus. Setiap orang Kristen merupakan salah satu anggota tubuh, sedangkan Kristus menjadi kepala yang mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan tubuh. Tiap bagian tidak mempunyai tugas yang sama, tetapi masing-masing diperlukan untuk memperlengkapi kegunaan dan kesehatan tubuh itu. Lebih dari itu, seluruh tubuh dijiwai oleh suatu kehidupan yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus itulah yang membuat tubuh itu satu adanya. Sehingga saya katakan, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita punya tugas masing-masing, kita punya bagian masing-masing, dan kita saling memperlengkapi satu dengan lainnya. Dan itu semua datangnya daripada Roh Kudus.
Dan ayat yang terakhir yang menjadi penutup kita, Ibrani 10 ayat 24 ayat 25, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dan kalau boleh saya tambahkan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih Pak Edi untuk istilahnya apa ya, penyampaian yang luar biasa dalam persekutuan, pengertian mengenai apa itu persekutuan dan juga mengapa kita bersekutu, dan apa ya, dalam hal bagaimana kita melakukan persekutuan itu sendiri gitu ya. Nah, dari penyampaian ini apakah ada yang ingin klarifikasi atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Sepertinya udah sangat jelas ya. Tinggal kita mengerjakan apa yang menjadi alasan kita untuk bersekutu tadi ya Pak ya. Mengenai 4P tadi ya. Persaudaraan, pengajaran, penyembahan, dan pelayanan ya. Jadi tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita bergereja. Saya pikir demikian. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun juga hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih untuk penyampaian Pak Edi yang luar biasa tadi. Dan kita akan tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Kita minta kesediaan Pak Theo ya, tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Suara saya kedengaran ya? Dengar, silakan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembinaan warga jemaat yang sudah dilayani oleh Pendeta Edi. Hari ini kita belajar banyak tentang mengapa kita perlu bersekutu, tentang pengertiannya, juga bagaimana kita bersekutu, pentingnya kita menyempatkan waktu bersama keluarga. Biarlah apa yang sudah kita pelajari, kita simak bersama-sama, bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita bersama, berkomunitas, juga khususnya di dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat berharga yang sudah kami lewati bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.